pernah lihat ondel-ondel di jalan, tapi tahu nggak sebenarnya maknanya apa? Halo semuanya, aku Umay. Di video kali ini, aku mau ajak kalian buat lebih mengenai budaya Betawi, khususnya ondel-ondel, tradisi, dan kuliner khas Betawi. Ondel-ondel adalah kesenian tradisional khas Betawi berupa sepasang boneka besar yang sering kita temui di berbagai acara adat, perayaan, hingga pawai budaya yang di Jakarta. Boneka ini punya ciri khas yang gampang dikenali, mulai dari ukurannya yang besar sekali, wajahnya yang mencolok, rambut dari sapu ijuk, sampai busana adat Betawi yang dikenakan. Dalam pertunjukannya, ondel-ondel biasanya diarak sambil menari dengan iringan musik tradisional, sehingga suasananya terasa ramai dan meriah. Karena itu, ondel-ondel bukan cuma berfungsi sebagai hiburan, tapi juga menjadi simbol identitas budaya Betawi. Sampai sekarang loh, dan masih terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat Jakarta. Setelah ondel-ondel, pasti pada penasaran dong, apalagi dan seberapa banyak sih tradisi yang ada di budaya Betawi ini? Nih, aku jelasin 3 tradisi budaya Betawi yang paling populer. Kalau kalian pernah lihat di salah satu pernikahan ada adu pantunnya, nah itu namanya palang pintu. Palang pintu adalah tradisi adat Betawi yang dilakukan dalam prosesi pernikahan, khususnya saat mempelai pria hendak memasuki rumah mempelai wanita. Gua yang jago di mari. Paling jago di mari. Paling jago gua. Bang di sana gongo, di sini gongo. Gongo hitam jangan mati. Mantap. Bang di sana jago, di sini jago. Hari ini kita bukti. Selanjutnya ada lenong. Pasti familiar banget kan kalau yang ini di telinga kalian. Lenong adalah seni teater tradisional Betawi yang disajikan dalam bentuk pertunjukan drama dengan dialog spontan, humor, dan iringan musik gambang kromong. Apa ya, Bang? Ini saya bawa perempuan, ini kedemenan si Ronda. Masukin supaya Biar pertunjukan makin hidup dan rame, pasti ada unsur musik yang ngiringin. Nah, disitulah Tanjidor punya peran penting dalam berbagai acara dan kesenian Betawi. Tanjidor itu kesenian musik khas Betawi yang bentuknya seperti orkes. Kesenian ini sudah ada sejak abad ke-19 dan pertama kali berkembang di daerah Citrap atau Citerep, dipelopori oleh Agustin Michel yang dikenal sebagai Mayor Jante. Alat musik yang dipakai kebanyakan alat tiup dan perkusi, mirip seperti drum band, misalnya trompet, klarinet, dan drum. Suara Tanjidor biasanya ramai dan ceria, jadi cocok banget buat suasana pesta. Budaya Betawi itu nggak cuma bisa kita lihat dan didengar, tapi bisa juga kita rasain langsung. Kalau tadi kita udah bahas-bahas keseniannya, sekarang kita pindah ke hal lain yang gak kalah seru, yaitu kuliner khas Betawi. Yang pertama kita akan bahas yaitu roti buaya. Sejarah roti buaya bermula dari pengaruh budaya Eropa yang datang ke Batavia. Hingga kini, roti buaya tetap menjadi bagian penting dalam budaya seserahan pernikahan Betawi, meskipun maknanya mengalami pergeseran dalam budaya modern. Kalau roti buaya identik dengan pernikahan adat Betawi, Betawi juga punya kuliner yang justru sering kita temui di acara-acara rakyat. Salah satunya kerak telur. Kerak telur merupakan makanan khas Betawi yang terbuat dari beras ketan, telur ayam atau bebek, ebi, bawang goreng, serta campuran bumbu rempah. Makanan ini sudah dikenal sejak masa kolonial Belanda, sekitar tahun 1920-an.
dan awal tercipta dari hasil percobaan masyarakat Betawi di kawasan Menteng yang memanfaatkan kelapa sebagai bahan makanan. Seiring berjalannya waktu, kerak telur mulai dipromosikan dan semakin populer hingga akhirnya mudah ditemui di berbagai sudut Jakarta, terutama di kawasan wisata dan acara budaya.